Sedulur, konten ini saya ambilkan dari Radar Semarang, Jawa Pos hari Minggu tanggal 11 Desember tahun 2022. Nah, ini anginnya kencang loh. Saya tak carikan. Ya, nih. Ini tentang konsultasi sama Pak Dokter Andi Sugiarto, spesialis RM apa itu? Rehabilitasi medik, ya, spesialis rehabilitasi medik. Tanya Dokter Andi, stamina saya banyak turun, ngantukan, mudah capek, dan Mr. P saya lemah. Saya mengidap penyakit gula dan ini keturunan orang tua, padahal umur baru 36 tahun. Bagaimana saran dokter? Terima kasih. Dari RDDU. Nah, rahasia ya. Ini tanya kepada Dokter Andi lah. Dokter Andi jawab Dokter Andi. Gejala kencing manis yang paling menonjol ada 3, sering kencing, sering haus, dan gampang lapar, yaitu ada 3 ya. Selain itu juga sering lemas, mudah lelah. Ini dikarenakan zat glukosa atau gula sulit masuk ke sel tubuh, akibatnya sel-sel mengalami kelaparan. Prosesnya begini, di dalam sel butuh zat gula sebagai sumber tenaga dan nutrisi. Tapi zat gula sulit masuk ke dalam sel karena pada kencing manis ada kekurangan insulin. Padahal insulin inilah yang membawa zat gula dari pembuluh darah masuk ke sel. Bila dicek, zat gula kadarnya tinggi dalam darah, tapi dalam sel kekurangan zat gula. Karena tidak bisa masuk ke dalam sel. Dalam sel inilah yang penting untuk kelangsungan hidup kita. Maka dari itu, sel-sel tubuh banyak yang rusak dan mati kelaparan. Nah, karena kurangnya insulin yang bisa memasukkan zat gula ini, jadi dalam kencing manis ada 2 hal yang merusak. 1, banyak sel yang rusak atau mati sehingga mengganggu fungsi organ tubuh yang selnya rusak tersebut. Misalnya pada mata, ginjal, pembuluh darah, dan jantung, dan seluruh tubuh. Sel saraf pada penis akan terganggu pada saraf dan pembuluh darahnya sehingga mengganggu fungsi seksual, yaitu gangguan ereksi, ejakulasi, dan menurunkan libido atau gairah seksual. Yang kedua, kadar gula darah yang tinggi bisa menimbulkan gangguan seperti koma atau penurunan kesadaran, pembuluh darah lebih mudah tersumbat, dan lain-lain. Ya, seperti itu. Dokter akan memeriksa apakah sudah ada kerusakan pada pembuluh darah, saraf, hormonal. Untuk itu perlu pemeriksaan lab rutin, gula darah puasa, gula darah 2 jam setelah makan, HbA1c setiap 1 dan 3 bulan,
Untuk mengatasinya perlu edukasi dari dokter kepada pasien mengenai penyakit kencing manis. Bila sudah tahu proses penyakitnya, bisa lebih peduli dan memelihara kesehatan dengan bersemangat. Perlu juga menjaga pola makan, batasi minuman dan makanan manis, nasi dan karbohidrat perlu dibatasi juga. Lakukan olahraga sesuai kemampuan dan secara teratur sehingga seminggu 3-5 kali, paling tidak 30-60 menit. Olahraga teratur itu bisa membantu pengendalian gula darah. Selain itu jangan lupa minum obat yang disarankan dokter. Kadang perlu suntikan insulin. Untuk mengatasi gangguan ereksi yang lemah perlu diberikan obat tambahan untuk meningkatkan hormon dan juga melancarkan pembuluh darah di Mr. B. Nah ini loh ya, ini penjelasannya Pak Dokter gitu. Lah terus ini sebetulnya juga bisa dengan cara langsung hubungan dengan vertikal ya, dengan Yang Maha Kuasa. Jadi dengan Mr. P lemah ini kalau dengan Yang Maha Kuasa ya, nanti lebih mudah. Jadi tidak ada sulitnya sebetulnya. Harus bisa memutus ya, memutus dari keturunan dari orang tua. Jadi seperti itu. Nah ini kalau menurut medis ya seperti ini, tapi tidak bisa menyembuhkan ya. Nah kalau menurut Yang Maha Kuasa ini bisa sembuh. Jadi tidak sesulit sebetulnya, tidak sesulit yang seperti di medis, karena gini, ini membutuhkan dari hati ya, dari hati adem ayem tentrem ya, itu berarti harus mendapatkan ridho dari kedua orang tuanya. Nah ini prosesnya seperti ini. Nah setelah mendapatkan ridho Pasa Sumeleh dari kedua orang tuanya ya, untuk Mas RD ya di U ini prosesnya untuk mendapatkan ridho Pasa Sumeleh dari kedua orang tuanya atau dicipta ya itu, terus setelah hatinya adem ayem tentrem, otomatis dengan hati adem ayem tentrem ini mempengaruhi ke sel-sel seluruh tubuh. Nah, sel ini akan bisa normal kembali karena hatinya yang adem ayem tentrem. Ini bisa dibuktikan ya. Kalau sudah mendapatkan ridho terus adem ayem tentrem, lah itu terus sel-selnya akan berubah ya, nanti perlahan-lahan ya toh, nanti bisa normal kembali. Setelah normal kembali otomatis darah menjadi lancar. Lah menjadi lancar inilah akhirnya timbullah ereksi. Nah, ereksi ya itu jadi terus akhirnya sesuai dengan yang diinginkan gitu. Jadi mudah sekali kalau melalui jalur vertikal, jalur Yang Maha Kuasa ya, itu. Tapi kalau melalui medis ya seperti yang dikatakan Pak Dokter ini, periksakan ke sana kemari dicari anunya, lah ini terus harus mengurangi ini, mengurangi makanan ini, mengurangi manis, gula, ya, mengurangi makan nasi, harus ditambah insulin kan gitu ya. Nah ini langsung aja itu dijalankan, terus minta ridho kedua orang tua, otomatis memutus istilahnya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Lah ini putus. Nah, kalau sudah putus otomatis tidak sama dengan orang tua. Nah, inilah. Nah, akhirnya dia tidak seperti orang tuanya. Jadi putus, karena putus tadi. Dengan ridho otomatis dia lepas. Kalau belum ridho otomatis masih pegangan, masih gandengan dengan orang tua. Lah itu kalau gandengan ini loh, gandengan dengan orang tua itu otomatis nurun. Jadi
apapun yang dilakukan orang tua itu nurun. Jadi orang tua sakit ya dia garis keturunannya dari darahnya nurun gitu loh. Nah, kalau sudah mendapat ridho orang tua otomatis putus ya, putus lah ini, terus akhirnya nanti lama-lama sembuh ya, otomatis nanti kemungkinan tidak lama ya, karena sel-sel ini nanti berubah ke arah yang baik, akhirnya bisa sembuh. Ini minta aja ridho Pasasumaya secara kontinu ya, secara kontinu, jangan sampai lepas. Kalau lepas di luar ridho, lah otomatis nanti akan kambuh lagi, dan seperti itu. Jadi ini pertahankan di dalam ridho saja, ridho kedua orang tua. Mudah sekali, jadi tidak sulit ya untuk mengembalikan Mr. P lemah nanti dia akan normal, jadi seperti orang tidak kena sakit gula. Jadi nanti sakit gulanya pun juga hilang gitu loh, ya, karena jadi hatinya menjadi wadem ayem dan tentrem seperti itu. Jadi mudah sekali ya, tidak sulit ya. Nah, dari Pak Dokter ya tadi seperti yang saya bacakan tadi. Nah gitu lur ya, prosesnya mudah sekali, tinggal diterapkan teori yang ada di YouTube saya. Nah.